Penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah kegiatan mengamati suatu objek atau peristiwa dari jarak jauh. Dengan kata lain, alat penginderaan objek tidak terjadi kontak langsung. Penginderaan jauh juga memerlukan serangkaian komponen yang saling bekerja secara terkoordinasi untuk memperoleh informasi geosfer yang diperlukan. Komponen penginderaan jauh terdiri atas 1. Sumber tenaga. Sumber tenaga berfungsi agar sensor dapat merekam objek dari cahaya yang dipantulkan. Sumber tenaga terbagi menjadi dua bagian, sistem pasif dan sistem aktif. Sistem pasif menggunakan sumber tenaga alamiah seperti matahari, sedangkan sistem aktif menggunakan sumber tenaga buatan. 2. Atmosfer. Atmosfer mempunyai peran menghambat atau mengganggu tenaga sinar matahari yang datang melalui serapan, pantulan, dan hamburan. 3. Objek. Setiap objek memiliki karakteristik tertentu dalam memantulkan dan memancarkan tenaga ke sensor. Interaksi antara tenaga dan objek memiliki 3 ciri: ciri spektral, ciri spasial, dan ciri temporal. 4. Sensor. Sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek alam dalam jangkauan tertentu. Sensor terbagi menjadi dua bagian, fotografik dan elektronik. Fotografik berupa kamera dengan menggunakan film sebagai detektornya, sedangkan elektronik menggunakan tenaga elektrik dalam bentuk sinyal. 5. Wahana. Wahana adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan data inderaja. Berdasarkan ketinggian peredaran dan tempat pantulan di angkasa, wahana dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. 1. Pesawat terbang rendah sampai menengah, yaitu pesawat yang ketinggian pendaratannya antara 1000 sampai 9000 meter di atas permukaan bumi. 2. Pesawat yang terbang tinggi, yaitu pesawat yang ketinggian peredarannya lebih dari 18.000 meter di atas permukaan bumi. Yang ketiga, satelit, yaitu wahana dengan ketinggian sekitar 900 km di atas permukaan bumi. Keenam, perolehan data. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual dan digital. Dengan cara manual adalah interpretasi foto udara atau citra, sedangkan dengan cara digital menggunakan teknologi komputer. 7. Pengguna data. Pengguna data berfungsi sebagai pengukur tingkat keberhasilan dari penerapan sistem penginderaan jauh. Jenis citra penginderaan jauh. Citra adalah gambaran suatu objek yang tampak pada cermin melalui lensa kamera atau hasil penginderaan jauh yang telah dicetak. Terdapat beberapa jenis citra foto, dan citra non-foto. Citra foto terbagi menjadi 4 bagian: pankromatik, ortokromatik, ultraviolet, dan inframerah. Citra non-foto, sumber sensor, gelombang elektromagnetik, dan wahana. Berdasarkan sumber sensor terdiri dari citra tunggal dan citra multispektral. Berdasarkan gelombang elektromagnetik terbagi menjadi citra inframerah dan citra gelombang mikro. Berdasarkan wahana terbagi menjadi citra dirgantara dan citra satelit. Interpretasi citra. Citra penginderaan jauh yang telah dihasilkan kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan informasi dari objek atau fenomena yang ada di dalam citra penginderaan tersebut. Ada beberapa unsur penting yang perlu dilihat. 1. Bentuk. 2. Ukuran. 3. Wahana. 4. Tekstur. 5. Bayangan. 6. Pola. 7. Situs. Dan 8. Asosiasi. Langkah-langkah interpretasi citra pada digital. 1. Deteksi sebagai kegiatan awal dari pengamatan objek. 2. Identifikasi, yakni menggali objek yang diamati. 3. Analisis, yakni menggabungkan serangkaian tahapan deteksi dan identifikasi. Yang terakhir, deduksi untuk menarik kesimpulan. Manfaat penginderaan jauh dalam berbagai bidang kehidupan, di antaranya bidang kelautan, bidang klimatologi, dan di bidang sumber daya alam dan lingkungan.